Seorang manusia memiliki sebuah nilai. Maksudnya apa? Apakah memang layak seseorang itu diberi label harga? Atau apa maksudnya? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari CW My Planner. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin menjadi kontroversi. Ya, sesuai dengan tadi pembukaan, yaitu tentang sebuah nilai dari seorang manusia. Maksudnya apa? Sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu pembukaannya, yaitu apa? Secara sadar tidak sadar, kita adalah sebuah aset. Maksudnya apa? Aset memiliki sebuah nilai. Kenapa seorang manusia menjadi sebuah aset? Yuk kita lihat. Sadar tidak sadar, kita akan memberikan apa? Menghasilkan sesuatu. Ya, yaitu apa? Menghasilkan sebuah modal. Betul ya? Dari apa? Dari kita bekerja, mendapatkan penghasilan itu menjadi sebuah modal. Kemudian, selain kita menghasilkan sesuatu, kita juga mengelola modal tersebut. Yaitu apa? Ya, kita tentukan berapa porsi pengeluaran kita, berapa porsi yang kita simpan. Kemudian, yang ketiga, kita juga apa? Kita mengembangkan modal tersebut. Dengan cara apa? Ya mungkin kita taruh di instrumen-instrumen investasi ataupun tabungan dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita juga membagikan modal tersebut pada suatu hari nanti ketika kita sudah ibaratnya usia lanjut yang dalam bentuk warisan. Nah, maksudnya apa ini? Jadi kita lihat, kita memberikan tambahan suatu nilai atau modal. Ya, yang kita sebut adalah sebagai sebuah aset, yang lebih tepatnya kita disebut sebagai intangible asset. Yaitu apa? Yaitu aset yang tidak berwujud. Jadi seorang manusia itu adalah sebuah intangible asset. Yang dinilai adalah bukan fisiknya, akan tapi adalah sebuah keahlian. Bagaimana cara dia bisa memperoleh penghasilan. Semakin dia memiliki banyak keahlian, tentunya berpotensi untuk mendapatkan banyak penghasilan. Setuju kan? Nah, setelah kita sadar bahwa seorang manusia adalah sebuah aset yang tidak berwujud, maka aset memiliki sebuah nilai. Ya, nilai inilah yang kita ukur, yang kita sebut sebagai nilai ekonomis seorang manusia. Bukan sebuah harga jual. Kenapa? Karena manusia itu tidak ternilai harganya. Ya, tapi yang kita ukur adalah nilai ekonomis. Bagaimana ibaratnya asetnya, potensi asetnya berapa sih yang bisa dihasilkan dari orang ini? Yang kita sebut adalah sebagai lifetime income. Adalah penghasilan seumur hidup. Nah, ini yang kita bisa ukur. Nah, memang tidak bisa akurat 100%. Kenapa? Karena namanya manusia bisa berevolusi, bisa berkembang, keahliannya bisa bertambah. Ya, tentunya tidak diharapkan untuk berkurang ya, tapi bertambah. Contohnya sekarang pada saat awal dia bekerja mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan. Kemudian seiring dengan waktu, karena dia makin terampil, mungkin melanjutkan pendidikannya juga, akhirnya menjadi penghasilannya 7 juta, kemudian 10 juta, dan seterusnya. Itu berdasarkan dari keterampilan yang dimiliki. Berbeda dengan halnya karena naik jabatan atau karena masa baktinya sudah bertambah misalnya. Nah, itu adalah nilai ekonomi. Jadi yang kita hitung adalah ya berapa potensi penghasilan yang bakal diterima sejak saat awal sampai dengan apa? Sampai dengan dia berhenti bekerja. Yaitu apa? Ketika memasuki usia pensiun. Nah, ini yang disebut sebagai nilai ekonomis atau ibaratnya disebutnya lifetime income. Nah, kita bisa hitung untuk sebagai seorang karyawan, kita bisa ngitung berapa besarnya. Ya, seperti yang kita sudah bahas di topik sebelumnya, yaitu misalnya dia punya income 10 juta per bulan. Kemudian karena sebagai karyawan dia ada kenaikan gaji 5% per tahun, andaikan dia tetap bekerja di perusahaan tersebut sampai apa? Selama 30 tahun ke depan, misalnya dari usia 35 sampai dengan 65 tahun, maka dia akan menghasilkan total penghasilannya sebesar 7,9 miliar seperti hitungan di sini. Nah, apabila dia penghasilannya 20 juta per bulan, maka
dengan kenaikan 5% per tahun, maka 30 tahun ke depan bisa berpotensi penghasilannya 15,9 miliar. Angka ini apa? Angka ini adalah penjumlahan seluruh penghasilan yang diterima dari sejak awal bekerja, yaitu usia 35 sampai dengan 65 tahun. Nah, itu adalah lifetime income atau yang kita sebut sebagai nilai ekonomis seorang manusia. Nah, itu kita mengukur dari satu sisi ketika dia tetap bekerja di perusahaan yang sama dengan kenaikan gaji yang sama dan ibaratnya ya estimasi gaji sesuai tersebut. Nah, perhitungan ini mungkin agak berbeda ketika pekerjaannya bukan sebagai seorang karyawan, misalnya apa? Sebagai seorang pengusaha atau pemilik usaha tertentu, wirausaha. Nah, tentu yang kita hitung adalah berapa? Ya mungkin penghasilan ibaratnya laba bersihnya diterima setiap bulan berapa. Nah, itu mungkin di rata-rata dikalikan, terus diharapkan kenaikannya berapa persen setiap tahun. Dengan metode sama kita bisa mengukur. Nah, itu adalah nilai ekonomi seorang manusia. Nah, nilai ekonomi ini seberapa penting? Ya, ini penting. Untuk apa? Untuk yang kita hitung yang kemarin, ya, yang di proteksi income yang ini ya. Kita lihat. Di sana kita sudah menghitung. Nilai ekonomis adalah sebagai dasar dari perhitungan proteksi income. Ya, jadi ketika seseorang diharapkan bisa punya penghasilan totalnya misalnya yang tadi ya 20 juta per bulan, berarti 15,9 miliar. Akan tapi ketika mengalami sebuah ibaratnya musibah sehingga dia tidak bisa bekerja lagi, maka ketika sudah memiliki total aset senilai 15,9 miliar, maka tidak usah khawatir lagi. Kenapa? Karena dianggap ya total penghasilan selama 30 tahun ke depan sudah dimiliki di saat ini juga. Nah, dengan saat itu maka income-nya sudah terlindungi atau terproteksi. Nah, itu yang disebut dengan proteksi income. Jadi ini yang menjadi dasar dari perhitungan proteksi income, nilai ekonomi manusia. Nah, sudah paham tentang nilai ekonomi manusia? Nah, bagaimana dengan perhitungan nilai ekonomi dari para planner semua? Ya, bisa ditulis di kolom komen ya. Oh, kalau saya berapa sih gitu. Nah, itu semua bisa kita hitung di financial calculator di aplikasi di HP teman-teman. Nah, apabila bingung, maka bisa juga secara simpel bisa juga. Misalnya, kita tidak usah hitung pertumbuhan deh. Misalnya kita hitung, misalnya dengan gaji 20 juta per bulan misalnya, dikalikan 12 bulan adalah berarti 240 juta per tahun. Maka kita kalikan berapa masa kerja kita, misalnya 30 tahun. Maka 240 juta tinggal kalikan 30 tahun. Nah, seperti itu hal yang simpel banget. Ya, jadi tinggal pilih cara mana, cara yang mudah atau cara yang lebih ibaratnya lebih detail. Lebih detail mungkin akan lebih akurat, akan tapi ingat, ini tetap harus dievaluasi ketika kita mengalami kenaikan gaji atau penambahan skill baru. Tentunya value kita, nilai ekonomi kita akan bertambah, dan tentunya ini harus kita hitung ulang. Oke, semoga konten ini bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik juga ya tentang proteksi income di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman yang lain sehingga mereka paham tentang bagaimana sih cara atau dasar menghitung proteksi income ini, yaitu dari nilai ekonomi seseorang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you!